Hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari Studio Paris. Delman Go, Debbie, dan Elman bergol. and I believe that in my life I will see, oh yeah, and then to hopelessness of giving up, of suffering. If we all stand together this one time, then no one will get left behind. Stand up for life, stand up and see, yeah, stand up for life. Maksud Terima kasih, I love you all. kenapa ya jadi kegeeran begitu? Kan aku tuh emang anak idol. Anak idol tahun berapa? Tahun 87. 1887. Iya, aku tuh kan emang anak idol. Aku nggak idol, aku The Voice. Oh, yang benar. Iya benar The Voice, iya, tapi di bener, Belanda bener, kan bener, Eke. bener. Dia pernah di Belanda The Voice. Bener. Tahun berapa? 2013 kayaknya. 2013 ya? Enggak, 2012. 2012. Terus, iya tahu nggak? Terus nggak keterima. Gak apa-apa, yang penting pengalamannya sih. Iya betul, benar. Nah, yang Eke mau undang, abis undang, ini beneran anak idol. Oh iya. Beneran anak idol. Iya. Terus dia ini pernah jadi anaconda Eke, say. Bukannya Anaconda Y itu Eke. Anaconda Eke banyak, say, ada di mande-mande. Ditelorin ya, Nek. Iya, keluarnya dari kuping soalnya. Conge Dene itu. Jadi anaconda entar ya. Itu tadi kalung kan buat masuk ke sini kan pakai ID card. ID. Anaconda Eke ini, Eke pernah main sama dia di sinetron. Waktu itu judulnya ART, Asisten Rumah Tangga. Desa jadi Anaconda Eke, say. Jadi Desa jadi Ani-Ani yang Ani-Ani Eke. organda kayangan. Emberan, Eke jadi emaknya Desa. Desa juara idol beneran. Desa juara idol. Juara idol. Desa Indang Lekes. Ya iyalah. Sudah. Nah, Desa menangnya waktu itu 2006 Idol. Oh 2006. Emberan. Ya ampun, aku belum lahir. Dia masih kecebong. Ya udah, kita langsung aja undang Daily Idol. Here we go. Halo. Halo. Hai. Silakan duduk, Silakan. Kak Dirli. Pakai sepatu dulu biar ngehits masuknya. Baru kita buka. Hadir saat tangis dan tahu. Oh gitu loh, gitu gue minta tadi. Itu kita mainin loh. Ketika aku perform, itu kita mainin di bar Senopati. Coba gimana lagunya? Coba lagi. Coba gimana lagunya? Hadir saat tangis dan tahu aku. Ya enggak sih? Gimana? Betul. Terusin. Engkau Dan ada dan tak menangkan hatiku. Semua cinta yang telah kau beri, yakinkan aku untuk bermimpi, dan kemenangan ini milik kita. Ikut dong, Mam. Mau ya tahu ya? Bisa. Abis ini kita bikin grup ya. Nadanya kan di laki. Iya kan? Kalau iya di Kan di wadam. Oke, kita ngobrol sama Dirli. Hai. Dirli, aku sekabaret ye. Baik. Oh, Baik. ngerti dia, baik. Lambreta tinta ketumbar ya, say.
Lama nggak ketemu. Jawabnya apa tuh? Ember. Ember. Ya kan terakhir kita ketemu 2017 ya. Terakhir kita ketemu Ada project apa sih, project sinetron? sinetron. bareng. Asisten rumah tangga. Terus sekarang dia kesibukannya apa sih? Nah, sebelum ke situ, kan nanya dulu dari awal. Dia tinggal dulu di Manado kan. Terus Dodo. Oh Dodo, deh selesai. Manado kecil besar. Pojok-pojok. Coba ceritain dong. Masa kecil Ye di Manado seperti apa sampai akhirnya Ye ke Jakarta mengikuti idol. Kecilnya dulu di kampung. Di kampung di Manado. Di Manado ya. Iya, di kampung. Ah, Terus tinggal sama oma opa sama oma opa. Oke. di kebun kerjaannya. Di kebun kerjaan Sekolah di maksudnya, kebun. maksudnya main di kebun. My grandpa farmer. Oh oke. Farmer. Berarti kamu anak gembala dong ya? Badan itu bagus. Oh iya. Iya boleh. Iya boleh. Oh jadi tinggal di kayak di pedalaman, bukan di Manadonya dong berarti. Oh pedalaman banget, jauh. Di mana? Apa namanya? Pinggir pantai namanya Likupang. Oke. Terus udah kayak gitu akhirnya tapi udah ikut les nyanyi gitu enggak dong? Udah. Nggak ada di sana kayak les nyanyi nggak ada kan ya? No. Terus ceritain dong coba gimana. Jadi kecil Ye gimana? Terus sampai akhirnya apa Ye emang bakat atau suka nyanyi apa gimana kalau nggak ikut les? Suka nyanyi. Biasa. Suka nyanyi terus di gereja biasanya. Oh, di gereja. Oke. Di sana berarti udah sekolah minggu gitu kali ya? Iya. I see. Terus apa ya? Mau jadi mana ya? Bingung ya, mau dari kecil. Panjang ceritanya. Pokoknya Pokoknya dari sebelum akhirnya terpanggil untuk menjadi ikut idol gitu. Atau masa waktu ikut idol umur berapa? 16 tahun. 16 tahun ya. Nah, sebelum 16 tahun itu gimana kehidupannya di sana? Kalau nggak salah pernah bilang waktu itu soal mama soal oma opa. Yang kamu menyangka oma opa kamu itu mama papa. Oh iya. Nah, itu dari situ coba. Sampai akhirnya kamu mengetahui. Ceritanya ini loh, makanya dia kayaknya sedih nih. Iya. Jadi dari kecil besar sama oma opa. Besar sama oma opa. Tapi aku nggak tahu. Aku Pada panggil mereka saat- ibu bapak kan. Pada saat itu kamu taunya itu mama papa. Iya. Oke. Panggilnya mama papa. Mama papa. Oke. Umur 11 tahun kalau nggak salah. Ya. Terus ada tetangga yang ngomong, itu kan bukan nyokap bokap lu. Di usia kamu 11 tahun itu. Terus? Tetangga sebelah. Tetangga sebelah ngomong. Emang mulut tetangga agak julid ya, Nek ya? Itu yang akhirnya kamu tahu. Terus aku nanya dong, aku nanya, emang kata mereka begini. Oh berantem tuh. Mama papa Iya dong, maksud di. sama tetangga. Mm-mm. Oke. Tapi mulai dari saat itu aku tahu. Kata aku besar sama oma opa. Oke. Taunya gimana akhirnya kamu paksa oma opa ngomong atau akhirnya mereka ngomong sendiri? Dia ngomong aku. Kamu ngomong, kamu tanya. Iya, maksudnya menurut mereka itu bukan hal yang penting juga sih. Karena emang kejadiannya apa namanya? Ibu di luar nikah kan? SMA kalau nggak salah waktu itu. Mama kamu yang sebenarnya? Iya. Oke. Yang selama ini jadi kakak aku karena kakaknya bareng sama oma opa kan? Oh oke. Jadi oma opa sebenarnya punya anak. Anaknya Iya. itu adalah Ibu aku. Mama kamu. Cuma karena tinggal di rumah bareng-bareng, jadi kamu menyangka mama kamu itu kakak. Iya kan, kalau orang tua nggak menikah harus ada kakak yang kita masuk kan? Iya betul. Nah, masuknya di oma opa. Betul. Oke. Oke. Terus akhirnya dijelaskan atau gimana? Dijelaskan akhirnya. Terus ibu aku kan ternyata selama ini kan aku anggap kakak kan. Aku panggil nama juga. Tapi kan panggil Kak. No. Oh enggak. Panggil nama. Kalau kita kan di Manado Panggil nama. biasa aja. Gitu. Terus Jadi agak kaget tapi biasa aja sih karena udah terbiasa kan. satu udah terbiasa, kedua mungkin pada saat itu kamu usia masih yang nggak terlalu tinggi lah. Lagi doyan main lah. Iya. Terus udah kayak gitu akhirnya
kamu kuliah juga di mana aja? Sekolah iya. Sekolah dia. Kan SMA ikut idol, habis itu nggak kuliah. Oh, jadi SMA ikut idol itu Asal muasalnya gimana? nah kalau Eke kan di Belanda tuh juga panjang banget deh prosedurnya, cuman untuk masuk di yang itu loh, yang apa namanya, yang mau masuk di blind auditionnya. Itu tuh ada berapa kali audisi gitu. Kalau di idol sini sama nggak sih? Sama. Gimana awalnya? Siapa yang daftarin kamu? Apa kamu yang mendaftar? Kakak aku. Tante. Tante. Kenapa mereka terpikir untuk daftarin kamu? Karena mereka pikir kamu suaranya bagus atau gimana? Atau kamu emang doyan nyanyi? Jadi tante aku ini merasa bahwa aku punya talenta. Punya. Oke. Dan cobalah kamu ikut. Saat itu dia bayar aku juga. Dan dia lagi hamil, jadi dia ngidam, dia pengen aku ikut. Oh gitu. Dia ngidam, abis itu disuruh ikut. Berarti dari Manado dibayarin ke sini. Audisinya di Manado. Oh, audisinya di Manado. Abis itu akhirnya Dia keterima kan. daftarin, Iya. ya dipanggil, ya nyanyi. Nyanyi apa sih waktu itu kalau boleh tahu? Flying Without Wings. Westlife. Tahu nggak sih lagunya? Enggak tahu. Coba. Lagunya Kasih gini. tahu. Gimana ya? Gue lupa. Lagunya gitu. Everybody's looking for that something. Gitu emang lagunya. Iya. Coba dinyanyiin. Everybody's looking for that something. One thing that makes it all complete. Berarti materi awalnya DC emang udah cocok ya, say. Siapa sih ada kamu tuh kalau pamannya di dalam permusikan gitu yang kamu lihat siapa sih keidolain banget gitu? Westlife. Selain Elman ya. Westlife. Pas Westlife kemarin nonton Ini berat nggak? Berat ya? Selain Westlife ada lagi nggak sih? Pada saat itu yang Ye suka lagu-lagunya siapa sih? Glenn Fredly. Glenn, almarhum Glenn. Marcel. Ye suka nyanyiin tuh lagu-lagunya mereka. Oke, balik lagi akhirnya Ye lolos. Dikirim dari Manado ke Surabaya dulu. Oh, ke Surabaya dulu. Kita tanding dengan Surabaya dulu. Oh gitu. Dari Manado ke Surabaya tuh Tanding lagi, audisi lagi. Oh my god, abis itu baru ke Jakarta yang ketemu mereka berempat itu ya? Iya. Waktu itu jurinya siapa aja? Indi Barens, Indra Lesmana, Kitty DJ, sama Dimas Jaya. Di Manado apa di Surabaya? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Di Surabaya akhirnya ke Saring lagi. Iya. Akhirnya Lolos pergi lagi ya? ke Jakarta. Satu orang dari Surabaya apa berapa orang dari Surabaya? Dua orang ya? Berarti di tahun 2006 tuh? Iya. Oke. Terus akhirnya ke Jakarta lah. Akhirnya ke Jakarta dan akhirnya ketemu sama mereka yang berempat itu tadi. Waktu itu kamu nyanyi apa waktu itu ya? Di mana? Di Surabaya, Jakarta. di Surabaya dulu yang di Surabaya. Surabaya yang lolos. Aduh, aku lupa ya, banyak soalnya lagu. Dan itu ada beberapa kali penyaringan nggak sih? Tuh kan emang Susi nih masuk idol itu. Eka aja waktu itu langsung di depak. Di Depak ya? Di Depak karena jelong kali ya suara Eka dulu. Kalau Desa kan udah bagus dan ganteng pula. Aku kan ya cantik juga enggak, ganteng juga enggak. Terus Gitu. akhirnya Ye di Jakarta. Iya. Di karantina. Langsung karantina tuh. Iya. Langsung karantina. Terus apa yang membuat mental Ye di situ terasa secara Ye dari Manado, istilahnya dari kampung. Iya, dari daerahnya. Dari daerah terus dijeblosin ke Jakarta yang hingar-bingar itu. Apa yang kamu rasakan? Kaget karena dari daerah kan. Sampai di Jakarta semua fasilitas ada. Jadi sindrom lah. Kena sindrom. Star syndrome. Oke. Star syndrome. Contohnya kayak gimana tuh? Itu pas lagi idol atau pas lagi? Dari sementara proses dan sampai setelah itu bertahan tuh. Oke. Bertahan apanya? Mentalnya. Oke, masih Merasa kita yang paling keren, kita paling hebat, kita beken, punya uang. Iya. Oh gitu. Oh iya. Terus udah kayak gitu Sempet contohnya kayak gimana sih waktu itu, boleh tahu nggak sih? Pada dasarnya kan kita manusia dari kecil diajarin etika ya. Betul. Setelah kita punya sesuatu,
kita sering menganggap orang lain di bawah kita. Underestimate sama semua orang. Lu siapa sih? Star syndrome, star syndrome. Gitu. Jadi kita nggak menghargai orang leader itu dia, sekalipun dia waiter atau pelayan kita di rumah, kita harus hormati karena dia lebih tua kan. Itu basic lah ya. Tapi kalau kita punya star syndrome kan, siapapun itu gue yang paling keren. Kecuali dia harus lebih besar. Mungkin kita ada. Oh gitu. Itu sih lebih tepatnya sih. Apalagi waktu itu menang. Iya. Kamu juara 3. Aku juara 2. Juara 2. Kamu juara 2. Yang pertama siapa Rini? Iksan. Oh Iksan apa? Iksan, aku, Gea, Nobo, Ilham, baru Tessa Somendra. Oh Tessa. Oke. Dan Lee, Kristi, apa lagi ya? Oke. Itu yang di top DP 10 12. Oh 12 top 12. 12. Top 12. Yang masuk ke spektakuler show. Setelah itu apa yang terjadi dengan kehidupan kamu? Oh, semua berubah. Basically-nya kan hidupnya biasa aja. Setelah kita punya semuanya, jadi head on. Oke. Beli ini, beli itu, pokoknya hamburkan uang. Karena duit gampang banget pada saat itu. Terus lebih lupa diri lah tempatnya. Terus kamu pesta-pesta Every day. every Every day. day. Emang nggak kerja? Kerja tapi Habis itu pesta gitu ya. kerja stripping juga syuting. Iya. Ya waktu mainnya habis pulang syuting jam 8 misalnya sampai subuh party. Zaman itu masih party-party. Kayak sekarang Udah. begitu juga sih, kalau mereka lagi naik juga begitu juga. Udah ketemu? Enggak, gua enggak. Gua tidur nih, soalnya capek. Benar. Padahal ketemu di Wara. Tapi waktu pas stripping udah ketemu si Mak Debbie Indan. Abis itu enggak, itu setelah Ye. Kita udah Itu setelah 2017. Eke miskin. Baru ketemu. Miskin, jadi maksudnya gini, Ye benar-benar udah berasa di top of the world, tiba-tiba bruk jatuh gitu. Ye ngalamin itu. Ngalamin banget. Ngalamin. Banget. Berarti Gimana Ye bangkitnya tuh? Soalnya kan belum tentu semua orang sanggup untuk bangkit lagi dong dalam situasi Iya. itu. Gimana? Ye bener-bener berok gitu, sadarnya gimana tuh? At some point aku di Jakarta, jadi punya banyak duit, nggak kepikiran buat beli rumah, nggak apa invest segala lah macam. gitu. Cuman hambur-hambur uang. Iya, maunya sewa rumah yang mahal gitu-gitu, tapi nggak mau beli kan. Jadi aku punya apartemen di Bellagio, punya rumah di Puri, Iya. Puri Cinere. Oke. punya apartemen di Rasuna, Iya. semua sewa. nggak ada. Jadi nggak ada investasi buat diri sendiri atau buat Karena pikiran jangka pendek kan. Iya. Dan single juga. Doyannya cuman kalau ada bungkusan sini bawa sini, bungkusan sana bawa situ. Gitu-gitu aja. Momennya saat itu pikirannya itu. Pikirannya pada saat itu. Iya. Gitu. Ternyata waktu berjalan terus, karir nggak bisa bertahan seperti itu terus karena kita juga sibuk party, kita nggak bisa maintain karir. Iya. Ya habis lah semua itu. Pada saat habis gitu, apa yang ada di pikiran Ye? Ye sadar atau ada kan orang yang sadar pengen bangkit, tapi ada juga orang yang makin terpuruk. Gitu. Awalnya terpuruk. Tapi mikir juga kan kalau pulang kampung malu juga nih. Iya kan udah jadi ertong gitu pulang kampung, masa juga cocok tanam di kampung. Jadi gue harus bangkit lagi dari awal, gue berkarir lagi dari awal, bangun sendiri dari mulai mau dibayar berapapun gue sikat. Oke. Yang penting karir gue bangun lagi dari awal. Oke. Bangun karirnya itu dari ke nyanyi lagi atau ke sinetron atau apapun itu, endorse pun diterima gitu. Atau apapun itu namanya yang di bidang entertain lah. entertainment. Awalnya saat itu sih ingat banget di TVRI nge-host. Oh, Oke. lu diundang enggak ya? Kalau nge-host di TVRI kan lumayan. 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 Oh, Tapi dibandingkan kita lagi naik banget tiba-tiba ke situ kan tuh Iya. jauh banget. Iya, Oke. iya. Dan itu Tapi kamu itu buat ininya deh, startnya gitu. Startnya. Dan kamu nge-host di TVRI itu sebelumnya udah punya skill hosting gitu No. apa? Ya udah coba-coba aja deh, say. Coba gitu. aja. Dan akhirnya bisa. Emang dia banyak bisanya ya. Sebenarnya kemampuannya aja sih. Jadi waktu itu aku inget banget saingannya Andre Taulani sama siapa lagi? Ada satu lagi aku lupa.
Terus direkturnya bilang, ini nggak boleh nih, saya nggak suka nih, nggak punya pengalaman gitu. Kamu? Iya, tapi karena saya butuh uangnya, saya butuh pekerjaannya, saya bilang, Pak, saya bisa asal Bapak ajarin. Saya bisa kok, karena saya butuh pekerjaan itu kan. Ya sudah, oke, saya suka nih, saya ajarin asal kamu nurut. Kamu dari situ tuh, kamu mulai bangkit. Pokoknya kamu belajar, pokoknya kamu menghargai setiap momen yang kamu lakukan di situ. Akhirnya, setelah jatuh baru aku bisa belajar ternyata semua hal itu penting, berharga dan harus dimaknai gitu. Benar. Dan akhirnya udah mengurangi yang foya-foya itulah ya gitu. Jauh banget kamu kurangin itu pasti. Atau kamu totally different atau? Totally different. Totally different. Aku nggak nongkrong lagi. Tapi kalau nongkrong sama kita mau, karena kita ya gaul. Oh gitu, Dir. Nah, waktu kita ketemu tuh di tahun 2017 itu kamu udah dalam proses pembenahan diri tuh ya. Itu lagi transisi. Oh, itu lagi transisi. Karena sama Selin juga kan waktu itu. Iya. Syuting bareng Mami kan. Iya, Selin Evangelist. Ah. Kamu udah cerai. Iya, kita udah nggak bareng waktu itu. Udah nggak bareng, Kita udah tapi nggak bareng. syuting bareng. Kita syuting bareng. Oke. Jadi ya itu transisi, semuanya transisi. Pada saat itu transisi. Tapi aku lihat kamu sama Selin hubungannya baik-baik aja. Sangat kok sampai sekarang. Sangat loh, sampai sekarang mereka kayaknya oke. Karena kita waktu itu di lokasi ya sering bareng, mereka ada piano, mereka bisa nyanyi berduaan. Lucu loh ininya mereka, hubungannya mereka gitu. Terus Ani yang sama Selin udah gede dong. Udah gede dia. Umur berapa sekarang? Dia 2012 kan lahirnya. 12 berarti. Umur berapa sekarang? 8, 10 tahun. 10. Lucu dong. Dia masih sudah ketemu kan? Jarang tapi. Jarang ya. Temuin lah, kangen kali. Kalau nenek-nenek udah marah gitu ya. Ya kalau emak-emak kan gitu ya pasti ya. Mbak. Kalau anak-anak kan gimana gitu ya kan. Tapi aku mau nanya lagi deh, pas kamu yang mulai bangkit lagi, itu ada nggak sih yang kamu look up to gitu? Kayak ada temen kah yang kayak menjadi yaudah gue pengen kayak contoh kayak teladan lah. Iya, gue harus bisa seperti kayak dia atau gitu. gimana? Atau ada teman ngobrol kayak gue tuh parah banget karena aku kayak pemainnya nih sekarang kan banyak orang juga yang kayak mental down, terus yang pokoknya mental health-nya terganggu gara-gara suatu hal, gara-gara kehidupan gitu. Ada nggak sih? Ya akhirnya orang itu gue nikahin. Oh yang sekarang nih. Oke. Cuca. Cuca ya. Apa yang menurut kamu dia bener-bener she's the one? Karena di saat aku sama dia, uang kosan gue dibayarin sama dia. Uang bulanan dia kasih juga. Dibantu lah ya. Ya, Dibantu. semi tante-tante lah ya. Serius dong ayah, gimana sih? Tapi ya nggak apa-apa nih. Maksudnya kan itu membantu seseorang. Awalnya Dia awal gimana? ya itu awal hubungannya kan? Oh iya, jadi dia satu-satunya perempuan yang dia tetap aku dekat dengan banyak perempuan. Dari katanya. Dia salah satunya. Dan dia aku pacarin. Oke. Tapi kalaupun dia tahu aku jalan dengan cewek lain, dia santai aja. Jadi pada akhirnya gue pikir ini kayaknya temen nih, ini enak jadi temen. Gitu. Jadi akhirnya kamu Jadi banyak lah pertimbangannya. untuk melangkah lebih jauh. Di luar personalnya oke, bulanan Eka dibayarin, hidup Eka aman kan? Bonusnya lah ya. Bonus. Ada Eka orang pikir yang udah baik Eka juga. nikahin aman nih kayaknya. Ada anak Ronda. Dua. Dua. Udah. Sekarang kita dua. Sama Desa. Umur berapa aja jadinya? Mau 4 tahun sama mau 2 tahun. Cowok, cewek. Oh, seru. pas dong, Say. Kira-kira nanti anak-anak mau disuruh di bidang musik juga nggak sih? Apa udah diajarin, lo harus jadi penyanyi kayak gue? Kalau gue gitu ya, jadi bapak, jadi mak, jadi apa gue? Mau jadi apa? Jadi emak deh. Padahal gue mau bilang babysitter aja. Say. Ya anaknya diarahin nggak sih? Kalau dari aku sih lebih, aku selalu bilang sama istriku, gue nggak pernah tahu umur gue panjang sampai kapan. Tapi at least kalau something happen sama gue, titip pesan aja buat anak-anak gue bilang, ya gue nggak pengen anak-anak gue jadi kaya raya, gue cuma pengen mereka jadi orang baik aja. Itu aja harapan gue.
Jadi dia mau jadi apapun dia jadi orang baik aja. Pokoknya apapun itu pekerjaannya, yang penting be a good person aja gitu iya. ya. Okay. Jadi mau jadi penyanyi tiba-tiba kayak papa aku nggak mau di bidang entertainment, aku mau jadi lawyer gitu. It's okay. Nah jadi sekarang are you happy with your life after all what you did gitu? I feel peace. Oke. Itu yang paling penting sih. Nah, kayaknya gue mesti belajar sama Desi, soalnya sampai sekarang I don't feel peace gitu. Gimana Mungkin caranya? Caranya yang pertama kita berdoa lah, minta sama Tuhan. Iya. Dan kalau kita dapat temen kita cuma butuh orang yang menyayangi kita sih. Appreciate that gitu lah ya. Kalau kita ada orang di sekitar kita yang menyayangi kita dengan tulus, itu udah komplit sih kayaknya. Caranya tahu orang menyayangi kita tulus tuh gimana? Aku nggak tahu. Kalau menurut gue, ya gue berdoa minta sama Tuhan. Oke. Terus udah kayak gitu dikasih kisi-kisi, umpamanya, oh ini orang tulus tuh gimana tuh? Iya akhirnya di saat gue mulai dalam keyakinan gue ya personalnya, kalau gue udah minta, semua akan diarahin. Oke. Siapa gue harus berteman dengan siapa, berpasangan dengan siapa, bekerja di mana, hidup gue semua gue ikut arusnya aja. Terus keluarga di Manado sekarang gimana? Tapi Mama Ye terutama sekarang gimana? Aku sama ibu kandungku sangat baik jadi berteman karena aku manggil dia juga namanya doang kan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Deket lah ya, hubungannya deket. Oma Opa masih ada? Opa udah nggak ada. Opa udah nggak ada. Oma masih ada. Masih di Manado semuanya? Masih di Manado. Mama Ye termasuk? Sekarang udah di Manado. Sekarang sudah di Manado. Oh sekarang udah di Manado. Oh tadinya di Jakarta ya? Pindah-pindah kerjaan suaminya. Oke. Jadi artinya dari keterpurukan Ye itu Ye bisa bangkit sampai sekarang Ye merasakan damai. Yes. Belajar ya, kayaknya harus belajar juga dari kehidupan ya sis ya. Ye benar-benar mempelajari ya kehidupannya. Iya, karena kalau nggak enak rasain hidup sulit tuh. Terus apa nih sekarang rencananya ke depannya? Kalau Ye ngerasa sekarang udah di situasi yang peace, apalagi masih ada harapan apa yang ingin Ye capai? Atau Ye berjalan aja ke Enggak semua, let it flow aja. Let it flow aja. Oke. Buat sekarang mau ada project kah atau single kah atau main film kah? Nyanyi paling musik. Musik ya. Okay. Sekarang lagi produksi atau? Lagi produksi. Kita tunggu ya. Apa nih? Boleh kisi-kisi dikit nggak? Ada kejutan apakah dari seorang Dearly? Single tetap berjalan buat beberapa laguku sekarang lagi dipakai Cinema Art kan buat Sinetron. Iya. Aku yang nyanyi maksudnya. Oh kamu yang nyanyi. Okay. Buat tim songnya ya. Tim song. Oke. Ada yang back song, ada yang tim song. Oh oke. Apa judulnya? Apa dirahasiain? Di saat kau pergi, itu di Cinta Setelah Cinta, baru siapa tahu orang ketiga baru tayang, itu theme songnya aku nyanyi. Jadi theme song sama ada back song satu. Oke. Ini kan kamu penyanyi kan, terus udah gitu main film nih. Enakan mana? Main film apa penyanyi? Kalau enakan nyanyi sih. Iya kan? Capek gue main film. Canda main film. Karena passion kita sebenarnya di situ. Iya kan? Jadi kalau soal nyanyi tuh lebih tepatnya ya. Kayak Yang kita- penting crowd happy, kita ikut happy. Iya, kalau film tuh kita nunggu. Kita apa lah gitu deh pokoknya. Kayak kalau lebih bisa mengekspresikan kalau di musik ya. Iya, kita lebih kita diundang, kita tampil dengan apa yang kita mau kan. Betul. Kalau syuting ya kita ikut arahan orang, sutradara. Bener. Belum ketemu pemain yang mungkin kita nggak cocok. Iya betul. Yang harus nyamain vibe kayak gitu. Ternyata nggak cuma gue. Tinggal tetap di Jakarta atau ada keinginan pulang ke Manado lagi Atau di Bali. hanya berlibur Karena udah saja? putih. Tadi pengen ke Bali sih. Makanya dia. Tapi pengennya rumah besar, bukan rumah besar, rumah kecil tapi tanah luas. Kan harus punya banyak duit. Gue semalingin siapa nih? harus nipu siapa nih? Tapi ngelihat Idol yang sekarang ini ya, kamu kan waktu itu menang 2006. Melihat Idol dalam perkembangannya sampai terakhir gitu gimana menurut kamu?
kompetisi. Iya. Kompetisi idol itu. Aku nggak ikutin sih Mam sekarang. Oh, nggak ngikutin. Tapi mungkin ada pesan gak sih buat orang-orang yang lagi nonton ya Delman Gol ini, teman-teman gengs Delman Gol ini, buat seorang Dirli ketika mau masuk ke dunia entertainment gitu, nggak usah nyanyi, nggak usah, pokoknya dunia entertainment. Ada nggak sih pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton? Oke, ya mungkin kalau pesan aku etikanya aja sih. Etika tuh maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya kayak harus bisa ya, Manners. Jadi bagaimana cara kita bergaul dengan orang, bagaimana cara kita membawa diri. Nggak boleh kasar gitu ya? Apa gimana sih? Menempatkan diri maksudnya, menempatkan diri dalam setiap lebih menghargai orang lain aja sih. Maaf ya Van kalau gue nggak sering hargai. Ya kalau kita ketemu di lingkungan teman-teman ngomong santai ya ikut santai aja kan. Oke. Kesiapan mental seperti apa untuk masuk ke dunia entertain itu? Kamu udah ngerasain ada di atas, kamu udah ngerasain ada di bawah. Apa sebenarnya? Untuk apa nih, Pak? Dalam untuk masuk ke bidang kesiapan entertain, mental ya, untuk masuk di dunia entertain. Harus belajar banyak sih, Mam. Belajar dari yang senior. Terus apa namanya? Apa lagi ya? Mungkin dari bawah juga. Etika benar sih tadi gue. Iya sih, lebih ke etika aja sih, Mam. Etika ya. Karena kita nggak perlu terkenal, tapi orang pasti akan seneng bekerja dengan kita. Benar. Oke. Jadi Mau kita cuma jadi opening act-nya atau apapun, tapi kita akan tetap diterima orang gitu. Disiplin menurut kamu penting? Oh, penting lah, Mam. Penting ya. Disiplin, waktu. Iya, waktu. Sorry ya kita telat. Enggak kok. Oh enggak ya? Sama. Gue juga datang jam 11. 10.58. Tahu lagi. Kita janjiannya jam 10. Tapi biasalah ini. Ada ketiduran. Ya udah Dir, kalau gitu pokoknya Eka seneng udah lihatnya dalam kondisi yang sehat. Dan udah bisa bangkit lagi setelah kepurukan. Ya kan. Mungkin ini juga menjadi sebuah pelajaran buat teman-teman juga kalau sebenarnya di dunia entertainment itu nggak selamanya yang gemerlap, gegap-gempita gitu ya. Pasti ada juga ups and downs-nya juga. Someday pasti akan jatuh juga. Gitu. Pasti itu pasti. Maksudnya turun. Hidup kan naik turun, jadi kalau pasti dia akan jatuh juga. Tuh, jadi dunia entertainment nggak semuanya tentang keglamoran, atau berganti era lah ya. Iya benar. Nanti masanya habis. Gitu. Benar. Jadi intinya mungkin harus berkarya terus kali ya biar selalu exist saya di sini gitu. Terima kasih udah datang ke sini. Terima kasih udah ngasih aku insight buat aku yang baru di dunia entertainment. Sehat terus pokoknya buat Yei, buat istri dan anak-anak, keluarga semua. Good luck singlenya. Kalau mau butuh penyanyi, aku bisa. Coba gimana tadi? Aku bisa. Jelek banget suaranya. Begininya, terima kasih B-Coffee ya kan. Sampai ketemu lagi di Delman Girl. Dan jangan lupa di subscribe, komen, dan like, dan hidupin loncengnya biar kalian ternotif dengan kita. Bye. Ih gila serundeng deh nih. Episode yang kali indang, kita kedatangan musisi-musisi. Jadi tadi abis Dirli kan, Dirli Idol. Betul, bener banget. Sekarang sapose lagi, Say. Sekarang Atika mawar undang-undang dasar, mau undang ya. Indang itu ani-aninya temen Yei. Ani-aninya temen Eke? Iya, temen Yei sesama Ertong. Berarti ani-aninya temen Eke berarti bapaknya atau ibunya dong temen Eke? Iya bapaknya, kan Yei sama nerong-nerong juga sama Yei. Siapa sih des Om Yei? Om Akiku. Anaknya Gusti Randa. Emberina. Gitu. Kok musisi? Emang desa nyenyong? Desa Indang ani-ani Pertaminanya. Ya kan anak pertamanya dan desa sama suka nyenyong-nyenyong juga. Kayak Yei. Kayak yang lebih senior. Berarti desa sepupuan dong sama Yei? Iya sama aku sepupuan, tapi beda jauh. Terus? Dia lebih tua, aku lebih muda. Ya udah deh kalau gitu kita mendingan. Enggak canda. Gue nanya sama Desa aja deh, Desa kalau jawab ya suka ini ngeselin. Gue langsung aja mau tanjakan sama Desa Say. Siapa sih nama Rinanya? Namanya Darama. Darama? Enggak gitu, Darama. Darama. Nah gitu aja, kita langsung manggil aja ya Say. Darama.
Jangan, Mbak. Silakan duduk. Sindang. Apa sih kabarnya? Annyeonghaseyo. Oh, dia dari orang Korea ternyata. Sebenarnya lahir di Korea apa di Bojonggede? Di Bojonggede sih tante. Bojonggede. So di sini udah ada Darama ini. Panggilannya Panggilnya apa sih kamu? Darama juga. Darama. Darama. Biasanya Rama. Rama. Oke, Rama. Sintanya. Rama Sinta kan ya. Kayaknya sekeluarga udah ngerti, udah paham. Udah gila semua. Udah gila semua. Oke. Oke, Rama katanya tadi ye nyenyong. Nyenyong nyanyi. Apa aja ngeluarin single, album atau mengeluarkan sebidang tanah? Ini Oh, beli properti deh. Beli properti dong. Ini sekali lahiran Tan. Tante apa? Sis ya. Iya. Sekali lahiran sis langsung 8 lagu. Jadi album perdana, album Pertamina. Album Pertamina. Oke. Sebelumnya udah ngeluarin single-single. Sebelumnya udah. Ada 2 single, salah satunya lagunya dia, lagu Desa sih. Maksudnya yang nulis. Yes, Rick apa cover? Rick yang nge-cover lagi. Nge-cover. Judulnya apa sih? Judulnya Puisi Alam. Puisi Alam. Alam Barzah. Coy, mati dong Eke. Bukan alam maut. Lebih serem lagi deh sis. Oke. Jadi dia sempat minta lagunya ke Eke, dibilang bayar berapa, bilang lu nggak mampu udah gue kasih aja gitu. Oke. Ya lah, namanya sepupuan. Iya. Lu aja yang giling kalau kasih Tadi price. ya akhirnya itu single yang Kedua. Yang kedua. Iya. Nah, sekarang album. Sekarang album pertama. Apa judulnya? Judulnya Arsenal Issues. Iya. Arsenal Issues. Kok itu kan bukan kata-kata ya, itu nggak ada, bukan bahasa Inggris, bukan. Kenapa lu Arsenal itu apa? Sebenarnya itu singkatan sih, ada huruf. Kayak tim sepak bola. Arsenal. Oh, Iya kan? Iya. Cuma beda pengucapannya. Iya. Arsenal sama Arsenal. Bahasa Inggris semua lagi. Jadi emang Arsenal. 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 Itu 2 kata sih sebenarnya. Apa tuh? Huruf R sama sonal. R itu namaku. Rama. Oke. Sonal tuh bahasa Inggris artinya something belongs to sound. Ya, Jadi sesuatu yang berhubungan dengan suara oke. gitu. Jadi suaranya Rama lah. Suaranya gitu. Rama. Oke. Nah, kenapa ada isunya? Karena isu-isu ya, Itu tentang isu-isu. Isu-isu. Tentang isu yang terjadi di sekitaran isu panas, isu global. apapun lebih ke personal, jadi Arsenal Issues namanya, isu-isu personal. Dan album ini yang nulis siapa? Aku Kok sendiri. gue lagi sih? Aku sendiri semuanya yang nulis, Oh. bikin musiknya semuanya. Indie lah, indie. Oh, indie. Pasti kreativitasnya muncul pada waktu pandemi deh. Waktu pandemi, bahkan sebelumnya Tan, sebelumnya. udah nulis juga segala macam. Baru kesempatan aja nih. Siapa tahu pada suka, ntar dengerin ya. Ntar Iya dengerin dong, itu tuh udah dengerin sebelum sebelum kita undang kan udah dengerin, say. Jadi 8 lagu semuanya tentang isu. Oke. Yang menurut kamu paling highlight buat paling ditampilkan isu yang mana? Yang paling penting adalah isu tentang diri sendiri sih. Jadi Oke. kayak dimana kita ini bisa harus menyelesaikan masalah kita sendiri gitu. Jadi lagu yang mungkin relate sama orang-orang itu ada satu namanya I Reach the Park. Jadi tentang Nyanyiin dikit. I Reach the Park gimana? Iya. I Reach the Park maksudnya apa tuh? jadi kayak Artinya apa tuh Iris? Gua udah nyampe di parkiran. I reach mungkin kayak kita I reach the mencapai park. kita Kita telah sudah mencapai mencapai tamannya. Oh, Jadi park. gitu kan. Jadi sebenarnya itu kayak ekspektasi yang tidak sampai sih. Gitu. Aduh kasihan banget. Kasih tak sampai ya. Iya, kasih Nurbaya. tak. Nyanyiin dikit dong. Nyanyi dikit coba. Oke. Di chorusnya ya. Heeh. It feels like you almost catch me, but I know we have reached the park. I miss you most at midnight. Give me one more thing to remember. Cucokan Oke. dan albumnya ini udah bisa didengerin di Spotify ya, di Spotify, di Apple Music dan di semua Music platform. Music udah keluar jadinya Udin. ya. Oke, bisa Ada nggak sih kesan-kesan menarik, apalagi kan lo ke-produce sendiri, nulis sendiri, mixing mastering sendiri, semua sendiri lah ya. Semua. Ada nggak sih kesan tersendirinya gitu? Ada apa namanya, hal-hal unik kah yang bisa lo ceritain di album ini, di dalam pembuatan album ini?
mungkin capek ya karena kerja Rodi. Palu gada semuanya sendiri gitu. Dan sama berdua adik berantemnya. Sama Dewa nih pemain sama FTV Dewa juga. Dewa Dayana. Kita berdua ya berantem. Kerjanya malam-malam karena pagi pada sibuk masing-masing. Jadi kayak itu yang membuat lama prosesnya sih. Jadi setahun kita buat album ini. Oh, setahun. Dari tahun lalu. Ya. Tapi punya mood yang sama, artinya gini, punya semangat yang sama untuk menyelesaikan. Karena kalau kerja berdua, apalagi sama saudara sendiri, kadang-kadang kan kita mesti, ayo jangan sekarang deh males, kalau enggak yang satunya lagi semangat, jangan sekarang deh males. Ada gitu-gitunya apa? Ada ya? Ada, sampai berantem itu. Oh, itu sampai berantem. Nah, gimana caranya lo bisa nyelesain itu akhirnya? Akhirnya baikan dulu. Baikan dulu, makanya terus, lama ya. sama bagi-bagi nanti kalau lagu lo meledak, gue bagi hasil ya. Gitu kata Dewa. Jadi dari 8 lagu yang kamu tulis sendiri atau ada Dewa campur tangan? Semuanya aku tulis, 8-8 sendiri. Lirik, musik, notasi. Terus Dewa apa kontribusi? Dewa bantuin editing sama mixing mastering sih. Oke. Udah post production. Iya, post production. Setelah rekaman ya. Gitu. Terus kamu sendiri puas dengan hasilnya? Sebelumnya belum puas sih. Hah? Belum puas. Kenapa lu rilis? Lagi. Maksudnya nanti album kedua harusnya lebih oke lagi gitu. Ya emang seseorang nggak boleh cepet puas. Soalnya kalau kita cepet puas ya udah kita akhirnya cuma segitu aja gitu kan. Tante juga nyanyi dong nanti di album kedua. Kamu sekali lagi panggil tante, aku transfer loh. Maksudnya sis. Iya sis. Kalau nggak panggil om aja kalau lupa. Serem banget deh. Nggak apa-apa ya. Papa kamu Gusti Randa tahu banget gila-gilanya Eke. Iya kan, sama-sama giling soalnya. Oke, terus jadi sekarang udah berapa lama nih kamu keluarin itunya album? Baru seminggu sih, aku ngeluarin pas ulang tahun aku minggu lalu tanggal 9. Jadi emang pas gitu. Iya, dan reaksi media musik juga antusias ya ngeluarin ya. Karena lo ngeluarin itu. Ada Meledak bantuan. Sih. Kenapa? Meledak sih. Meledak ya. Meledak. Cocok. Nah, Papa Gusti sama Mama Nia gimana? Seneng sama hasilnya atau gimana? Mereka seneng sih, cuman kayak ya udah gitu. Kayaknya bagi mereka biasa aja deh sis. Apalagi dia udah biasa nggak sih bikin album. Iya. Biasanya yang apresiasi itu malah orang luar lebih banyak. Jadi mereka lebih banyak kritiknya kali ya. Malah bagus loh resepsinya sis, kayak gitu. Bener-bener orang happy dan ternyata relate. Jadi malah senang sih. Kecuali nyokap lo. Kecuali orang nyokap tuanya. bokap ya. Kayaknya lebih tinggi dari ekspektasinya gitu. Jadi kamu juga paling suka di antara lagu-lagunya si itu. I Reach the Park. Abis itu secondnya yang kamu suka? The Actor. The Actor. Ada judulnya. Itu tentang apa tuh, Bek? Tentang aktor. Jadi kita kayak suka sama seseorang nih, tapi orang itu tuh tidak tertebak gitu loh, tidak terduga. Jadi seperti seorang aktor gitu. Oh, jadi kayak lu acting di depan dia, lu pura-pura nggak suka gitu. Kebalik, orangnya acting. Orangnya acting terus. Jadi kita sebenarnya tuh kita tuh direktornya loh. Jadi lo jangan macam-macam gitu. I see. Itu yang kedua kamu suka. Itu kedua, dua-duanya kayak jadi single deh nanti. Inspirasi lu buat album ini ada nggak sih referensinya, siapa inspirasinya? Iya, banyak banget artis luar negeri sih kalau yang jadi inspirasi. Ada kayak Aretha Franklin, kemudian ada Mariah Carey, Lin-Manuel Miranda, Justin Timberlake. Dia masih muda banget tapi semua yang dia sukai yang di generasi Eke loh. Persis ya. Justin Timberlake juga. Tapi kalau Indonesia, kiblat aku sih Isyana Saraswati sih. Sama satu lagi. Sama Gamaliel. Oh, sama Elma. Ini sih nanti diedit ya. Nomor 1. Jawaban pertama. Enggak canda. Oh, jadi inspirasi Gamaliel, lu suka Gamaliel sama Isyana emang ini banget ya, anaknya nyeni banget lah ya gitu. Ada lagi nggak setelah lo ngeluarin album dan lo ngerasain udah diterima ya, mungkin belum semuanya gitu diterima sama di Belantika Musik Indonesia, lu pingin ada sesuatu ngasih ke musik Indonesia, sesuatu yang beda nggak sih? Atau mungkin tiba-tiba gue pingin ada etniknya apa gitu next? Iya, pengennya sih gitu sih, pengen yang beda dan mungkin lebih unik ya. Semoga yang lagu-lagu aku nih belum pernah ada di Indonesia atau mungkin bisa dinikmati nanti. Genrenya apa sih? Campur-campur. Semua campur-campur. Semuanya dicoba. Pokoknya intinya pop aja lah gitu. Iya. Jadi ada R&B-nya, ada gospelnya, ada popnya, ada rocknya. Masih ngecoba pasar sih, yang mana sih orang-orang suka aku nyanyi tuh yang kayak gimana gitu. Nanti kita tes yang paling oke lanjutin gitu. Tapi kalau kamu sendiri sukanya
R&B. Oke. Iya. Terus udah kayak gitu kira-kira mau ngeluarin album berikutnya harus atau mau single aja? Sebenarnya mengingat sekarang, album setahun sekali ya saya kalau lo pamanya ngikutin. Nah ini aku juga pengen, sekarang kan trennya orang ngeluarin single. Kenapa ya ngeluarin album saya? Iya, berani banget gitu ya. Apa karena stok lagunya banyak, pengen dikeluarin semuanya atau gimana? udah kebelet sih. Oh, karena kebelet. Iya. Soalnya kan kalau bisa juga orang berpikir gue keluarin satu-satu deh, gue punya banyak tapi gue keluarin single by single gitu biar terus. Ini enggak. Next bisa dicoba sih, soalnya lihat tren zaman sekarang gitu penyanyi ya. Satu. Cuman aku tuh kan nulis lagu ya. Kalau ditahan makin banyak nih numpuk. Jadi buru-buru terbitin aja, dirilis aja gitu. Lo berarti juga cuman singer dong ya, berarti songwriter juga ya. Biasanya lo nulis itu sesuai mood atau umpamanya gue ada seminggu sekali deh gitu. Dari puisi sih biasanya. Jadi kalau kayak sedih, marah, stres atau kayak happy, cara ngeluarin itu nulis. Kamu senang nulis dari kapan? Dari kecil sih. Itu dari kayak kecil. Cara kita ngeluarin perasaan. Dari SD, SMP? Dari SD sih. Oh, dari SD. Jadi dari tulisan udah banyak banget, suka muncul melodi datang. Langsung dibuat musik aja gitu. Jadi proses tuh gampang, aku nggak ngerasa sulit gitu. Itu kayak ngalir aja semua. Itu ngalir aja. Nulis dan musik. Jadi emang turunan ya, Say. Tapi Mama Nia kan dalam hal ini yang nyanyi Mama Nia ya. Iya, Tante Mita. Tante Mita. Tante Mama Mita itu mendampingi Ye atau Ye otodidak sendiri aja? Otodidak sih, sendiri aja. Sendiri aja. Iya. Sendiri. Papa pun juga gitu, kayak otodidak aja. Kita cuma dikasih alat atau dikasih bahan, kreasi aja bebas, nggak ngatur, nggak ngajarin. Jadi mengasih kebebasan lah ya ke anak-anak. Dan tapi si Darama ini sis, lu itu lulusan apa? Lulusan kelautan. Kelautan. Iya. Jadi anak laut. Jadi nenek moyang orang pelaut. Iya. Kemudian cucunya penyanyi. Nah, itu apa perbedaannya semenjak lu juga kalau nggak salah kerjanya juga keluar pulau-pulau gitu. Iya, ke pulau-pulau gitu kan. Nah, itu tuh gimana? Maksud gue kayak dengan nyanyi sama dengan kelautan lo ini gimana cara bagi? Masih dijalankan kelautan? Masih kerja lo? Masih kerja. Jadi kerja gitu prosesnya berlayar keluar pulau. Apa yang lo kerjain sih di kelautan itu? Kita nanam pohon-pohon di pesisir gitu, mangrove terumbu karang, mangrove, lamun, community kita help gitu kan. Jadi itu di bagian proses sih, karena kita pagi sampai sore kerja, sore ke pagi itu di studio. Jadi lo nggak tidur dong? Nggak tidur dong. Nggak Setahun terakhir kayak gitu kerjaan. Aduh gila. Kayak pengen ngimbangin, malah kalau bisa gabungin lah kelautan sama art. I think ada jalan nanti ke depannya sih. Iya, jadi kayak lo mungkin mau nulis lagu tentang laut, campaign atau Oke, kalau gitu sukses terus dari Selamat albumnya. Sudah launching ya kan. Dan pastinya ditunggu karya-karya berikutnya dari Darama ya. Terima kasih. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe, Kompas, comment, like, notifikasi. Makasih Bikafe. Terima kasih Bikafe dan pastikan selalu ternotif dengan menghidupi loncengnya di Delman Doll. Dan aku Debbie Sartian, Akika Emansipasi, dan Gusti Randa, bapaknya. Sampai ketemu. Sampai jumpa. Delman Doll.